wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Talita Aziza Zafirah, Ayudhya Salsabila, dan Tutut Sundari. Kami akan menerangkan materi teori produksi dan estimasi. Perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan tenaga kerja, modal, tanah, atau bahkan mentah dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Produksi merujuk pada perubahan bentuk, berbagai input atau sumber-sumber daya yang menjadi output berupa barang dan jasa. Produksi berkenaan dengan seluruh aktivitas yang terlibat dalam memproduksi barang dan jasa. Yang pertama, meminjam untuk membangun. Yang kedua, ekspansi fasilitas produksi. Yang ketiga, merekrut tenaga kerja. Yang keempat, menjalankan pengendalian mutu. Yang kelima, akuntansi biaya dan lain-lain. Selanjutnya, input periode waktu produksi. Yang pertama, input. Berbagai sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, input tetap. Input yang tidak dapat berubah dengan mudah selama periode waktu tertentu, kecuali dengan mengeluarkan biaya yang besar. Contohnya, pabrik dan perlengkapan khusus. Yang ketiga, input variabel. Input yang dapat divariasikan atau diubah secara mudah dan cepat. Contoh, bahan mentah dan tenaga kerja tidak terdidik. Yang keempat, periode jangka pendek. Periode waktu di mana paling tidak ada satu input tetap. Yang kelima, periode jangka panjang. Periode waktu di mana seluruh input adalah variabel. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan output, komoditas maksimum perusahaan yang bisa diproduksi pada setiap periode waktu dengan kombinasi berbagai input, yaitu dengan rumus Q sama dengan F dalam kurung L, K. Q adalah output produksi, L adalah tenaga kerja atau labor, K adalah modal atau kapital. Fungsi produksi dengan satu input variabel, yaitu hanya satu input produksi yang variabel atau tenaga kerja labor sama dengan L. Yang kedua, periode waktu adalah pendek. Yang ketiga, produk total atau TP. Yang keempat, produk marginal atau MP sama dengan ATP dibagi AL. Yang kelima, produk rata-rata atau AP sama dengan TP dibagi L. Yang keenam, elastisitas output dari tenaga kerja dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya merupakan contoh produk total, marginal, dan rata-rata dari tenaga kerja dan elastisitas output. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya merupakan grafik the law of diminishing. Dapat dilihat dalam gambar berikut, yaitu kurva produk, total, marginal, dan rata-rata, serta tahapan produksi. Selanjutnya, penggunaan input variabel secara optimum. Yang pertama, perusahaan harus terus menambahkan input variabel sepanjang tambahan penerimaan yang dihasilkan dari penjualan output melebihi tambahan biaya untuk menggunakan atau memperoleh input variabel tersebut. Yang kedua, perusahaan akan merugi dengan menambah unit input apabila tambahan penerimaan yang dihasilkan lebih kecil daripada tambahan biaya. Penggunaan input variabel secara optimum. Produk pendapatan marginal atau marginal revenue, produk atau MRP, adalah tambahan penerimaan yang dihasilkan dengan penggunaan tambahan unit tenaga kerja. Dengan rumus MRP L sama dengan dalam kurung MPL dikali dalam kurung MR. MP adalah marginal produk, MR adalah marginal revenue. Biaya marginal sumber daya atau marginal resource cost atau MRC adalah peningkatan biaya total akibat menambah unit variabel.
Selanjutnya, fungsi produksi dengan dua input variabel. Yang pertama, fungsi produksi dengan dua variabel menggunakan isoquant, yang kedua isocost. Selanjutnya, untuk mengembangkan kondisi yang efisien bagi kombinasi input-input dalam produksi. Isoquant produksi. Isoquant menggambarkan berbagai kombinasi dari dua input, tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk berproduksi pada tingkat output tertentu. Yang kedua, isoquant yang tinggi menunjukkan output yang lebih besar. Yang ketiga, isoquant yang rendah menunjukkan output yang lebih kecil. Isocost menunjukkan berbagai kombinasi input yang dapat dibeli atau diperkerjakan oleh perusahaan pada tingkat biaya tertentu. Dengan rumus C sama dengan WL tambah RK. C merupakan biaya total. W adalah upah tenaga kerja. L merupakan tenaga kerja. R adalah harga sewa modal. Skala hasil atau return to scale adalah derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi. Yang pertama, skala hasil tetap atau constant return to scale. Jika kuantitas semua input yang digunakan dalam produksi ditingkatkan secara proporsional. Yang kedua, skala hasil meningkat, increasing return to scale. Jika output meningkat dalam proporsi yang lebih besar. Yang ketiga, skala hasil menurun, decreasing return to scale. Jika output menurun dalam proporsi yang kecil. Berikut merupakan contoh scale tetap, meningkat, dan menurun. Fungsi produksi Cobb-Douglas. Estimasi produksi secara empiris menggunakan fungsi Cobb-Douglas dapat dilihat pada rumus berikut. Fungsi Cobb-Douglas dapat diperoleh melalui analisis regresi dan transform menjadi rumus sebagai berikut. Untuk mencari MP labor dan kapital dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut. Sifat-sifat model fungsi produksi Cobb-Douglas. MPL dan MPK dipengaruhi oleh jumlah labor dan kapital yang digunakan dalam sistem produksi. Yang kedua, konstansa A dan B merupakan angka atau besarnya elastisitas output terhadap kapital dan labor. Yang ketiga, jumlah dari dalam kurung A tambah B menunjukkan ukuran besar return to scale. Contoh soal. Suatu perusahaan ban dapat memproduksi sejumlah ki ban per hari dengan biaya TC sama dengan 500 plus 2 ki plus 0,5 ki kuadrat dengan harga P $70 per ban. A. Nyatakan penghasilan atau TR dan laba atau P sebagai fungsi dari ki. B. Berapa output atau ki yang menghasilkan laba maksimum dan berapa laba maksimum tersebut. Pembahasannya. A. TC sama dengan 500 plus 2 ki plus 0,5 ki kuadrat. Harga P $70 per ban. Delta A. P sama dengan 70. TR sama dengan P dikali ki sama dengan 70 ki. Laba atau P sama dengan TR min TC, yaitu 70 ki dikurang 500 dikurang 2 ki dikurang 0,5 ki kuadrat. Laba sama dengan minus 500 dikurang 68 ki dikurang 0,5 ki kuadrat. MR sama dengan DTR dibagi DQ sama dengan 70. TC sama dengan 500 plus 2 ki plus 0,5 ki kuadrat. Maka MC sama dengan DTC dibagi DQ sama dengan 2 plus ki. B. Laba maksimum bila MR sama dengan MC. Maka 70 sama dengan 2 plus ki delta ki sama dengan 70 min 2 sama dengan 6. Laba sama dengan 70 dikali 68 minus 500 ditambah 2 dikali 68
plus 0,5 dikali 68 kuadrat sama dengan 4.760 dikurang 500 dikurang 136 dikurang 2.312 sama dengan 1.812. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.